Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya, bergabung lagi di Philip Morning Market Call edisi 20 Desember 2021. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Semoga kita masih dalam keadaan yang sehat dan juga serta selalu dalam lindungannya. Untuk memulai Philip Morning Market Call pagi hari ini, kita akan membahas review pergerakan dari indeks harga saham gabungan, di mana di perdagangan kemarin IHSG ditutup menguat tipis 0,11% di tengah bursa Asia yang bergerak cenderung melemah ya. Di antara pelemahan terbesar terjadi di Nikkei sebesar 1,79% yang disebabkan oleh keterangan dari Bank Sentral Jepang sendiri untuk mengurangi sejumlah pendanaan yang dikeluarkan sebagai respon dari pandemi, serta memangkas nilai pembelian obligasi korporasi dan surat berharga mulai bulan April 2022. Sedangkan dari bursa Eropa, FTSE menguat 0,13%, sedangkan DAX melemah lebih dalam 0,67%. Selain itu, dari bursa Eropa, bursa Amerika Serikat juga ditutup melemah, dengan pelemahan terdalam terjadi di Dow Jones 1,48%, di mana sentimen pemberat untuk indeks global adalah masih datang dari kekhawatiran para investor ataupun para pelaku pasar mengenai kondisi penyebaran varian Omicron atau COVID jenis baru, dan juga investor masih membaca serta mengkhawatirkan adanya kenaikan inflasi memberikan sikap yang tegas akan kebijakan bank sentral di seluruh dunia, di mana kita ketahui The Fed juga sudah mengumumkan adanya kenaikan suku bunga yang lebih banyak dibandingkan proyeksi di bulan sebelumnya. Investor di pasar saham global juga memperhatikan atau mengkhawatirkan adanya gangguan atau konflik yang berpeluang kembali terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok, di mana Amerika Serikat terakhir meloloskan legislasi untuk melarang semua impor dari kawasan Xinjiang, yang dimana hal itu dikhawatirkan akan memberikan atau memicu kembali adanya konflik atau boikot perdagangan antar dua negara. Dari bursa komoditas, terpantau WTI dan juga Brent masing-masing melemah 2,08 untuk WTI, sedangkan Brent melemah 2,00%. Penguatan terjadi di emas dunia sebesar 0,21%, seiring juga kenaikan dari ketidakpastian pasar beresiko atau seperti pasar saham dan juga obligasi. Penguatan juga terpantau terjadi di nikel sebesar 0,14%. Untuk pergerakan indeks harga saham gabungan pagi hari ini atau di perdagangan hari ini, kami memproyeksikan IHSG akan cenderung bergerak bearish secara moderate atau tingkat moderate dengan tingkat atau rentang support dan resisten di kisaran 6.570 dan resisten di 6.620. Beberapa kalender ekonomi yang bisa diperhatikan oleh Bapak dan Ibu bisa dibaca di bawah slide presentasi ini. Untuk berita korporasi, kami merekap diantaranya ada PT Multipolar Tbk atau MLPL, di mana per 30 September 2021, perseroan membukukan net income senilai 156,09 miliar rupiah atau lebih baik dibandingkan posisi tahun sebelumnya, yang di mana MLPL mencatatkan rugi bersih senilai 503,58 miliar rupiah. Sedangkan INTP atau PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk membukukan penjualan semen sebanyak 15 juta ton sampai November tahun ini. Yang terakhir ada MPPA atau PT Matahari Putra Prima Tbk yang menargetkan pertumbuhan penjualan
sebesar 20% di tahun mendatang. Sedangkan untuk rekomendasi pagi hari ini, Philips Sekuritas Indonesia merekomendasikan beberapa saham diantaranya MTDL atau Metro Data Elektronik Tbk, di mana pada pergerakan Jumat kemarin MTDL terpantau masih melemah dengan pergerakan harga yang sudah menyentuh area EMA 24 yang menjadi dynamic support kuat untuk MTDL. Kita bisa sarankan untuk spekulatif buy di MTDL dengan area beli di kisaran 3660, sedangkan untuk target price pertama di 3880 dan target price kedua di 4020. Stop loss ada di kisaran support terdekat MTDL, ada di area 3560, dan kami sangat sarankan Bapak dan Ibu untuk gunakan stop loss ini sebagai batasan risiko, karena ketika MTDL ini benar-benar bergerak di bawah area EMA 24 yang menjadi supportnya sepanjang ini, dan apalagi juga MTDL menyentuh area support klasiknya, kami rasa MTDL perlu dijauhkan terlebih dahulu, dan 3560 adalah area yang sangat layak untuk dijadikan batasan risiko atau cut loss. Yang kedua ada Sochi Line Tbk. Sochi dari pergerakan terakhir membentuk pola hammer dengan pelemahan yang sudah terjadi selama 2 hari sebelum akhirnya disusul dengan pola hammer bullish di area EMA 24 yang menjadikan Sochi kami rasa juga masih potensi untuk melanjutkan tren bullish-nya ya, karena adanya penghentian ya fase bearish selama 2 hari kemarin. Sochi kami rekomendasikan trade buy di kisaran 206 atau maksud saya 204 dengan target price pertama di 214 dan target price kedua di 218. Stop loss gunakan area 199 sebagai batasan risiko, dan kami kembali sarankan untuk tidak mentolerir adanya pergerakan di bawah 199. Yang ketiga ada LPKR atau Lipo Karawaci Tbk. Di pergerakan kemarin LPKR terpantau juga mendekati area support klasik 140 rupiah atau level 140 level support klasik, di mana dari 4 periode pergerakan terakhir LPKR cenderung rebound ketika adanya pergerakan yang mendekati area 140 atau mendekati area atau menyentuh area 140. LPKR dari jangka pendek masih terpantau sideways, sehingga kami rasa LPKR ini lebih layak untuk dijadikan trading jangka pendek atau mungkin kurang dari 1 minggu. Manfaatkan ada penguatan, di mana LPKR kami rasa berpotensi untuk rebound dengan target price pertama di 149 dan target price kedua di 150. Stokastik juga cukup baik, sehingga kami rasa ini layak untuk diperhatikan di kisaran 143 untuk entry levelnya. Stop loss bisa gunakan area support klasik di 140 sebagai batasan risiko Bapak dan Ibu. Yang terakhir ada BEPS atau Berkah Beton Sedaya Tbk. BEPS dari pergerakan 2 bulan terakhir ini cenderung memiliki fase koreksi jangka pendek kurang lebih dari 1 minggu, kemudian dilanjutkan dengan adanya bullish candle. Kami rasa BEPS bisa mulai diperhatikan oleh Bapak dan Ibu untuk spekulatif buy, atau mungkin juga bisa manfaatkan adanya pelemahan untuk cicil beli. Kalau kami rasa area 4090 bisa ditunggu oleh Bapak dan Ibu untuk entry levelnya. Sedangkan untuk target price pertama di 4.800 atau area resisten yang dimiliki BEPS. Sedangkan untuk target harga selanjutnya ada di kisaran 5.230. Stop loss kami sarankan di area support di kisaran 3.900. Kita ingatkan kembali bahwa Philips Sekuritas Indonesia memiliki agenda edukasi, di mana Selasa besok, 21 Desember 2021, Philips Sekuritas Indonesia akan mengadakan
kelas online mengenai technical analysis yang akan membahas chart pattern. Waktunya akan diadakan di hari Selasa jam 12 siang sampai 1 siang waktu Indonesia Barat. Bapak dan Ibu bisa langsung join via Zoom dengan link yang ada di slide ini. Baik, mungkin itu saja dari kami. Kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Mohon kesediaannya untuk menunggu 1 menit lagi dan dipersilahkan Bapak dan Ibu untuk menuliskan beberapa pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin ditanyakan melalui kolom Q&A. Terima kasih. Baik, kita mulai saja untuk sesi tanya-jawab. Dari Bapak dan Ibu yang sudah menanyakan, di sini kita mulai pertanyaan dari Pak Hendra mengenai ACE Hardware dan juga ITMG seperti apa dari analisa teknikalnya untuk hari ini. ACE Hardware kami rasa sudah menyentuh area dynamic support EMA 24 hari, dan kebetulan di perdagangan Kamis dan Jumat kemarin, ACE Hardware dilanjutkan dengan candle bearish. Yang pertama dari Kamis ada full body candle, ACE Hardware cukup dalam ya, 4,17% koreksi. Dilanjutkan dengan adanya candle bearish juga, lebih ke arah shooting star. Namun di sini kita juga bisa memperkirakan adanya tekanan jual yang masih berpotensi untuk berlanjut di ACE Hardware, ditambah juga stokastik yang cukup mendukung adanya fase tersebut atau fase bearish tadi. Jadi baiknya kalau ACE Hardware memang sudah menyentuh area klasik atau dynamic resisten ya, kami rasa baiknya dijauhkan atau dilepas. Sebaiknya ya saya harap Bapak dan Ibu sudah melepas ACE Hardware di perdagangan sebelumnya. Seperti itu. Target harga selanjutnya kalau melihat pola seperti ini, tentu area support ya di kisaran 1190 akan menjadi target harga selanjutnya. Mengingat tren yang lebih panjang lagi atau time frame yang lebih panjang lagi ini masih menunjukkan adanya pola bearish. Walaupun di periode minggu kemarin ini ada satu pola bullish belt hold ya. Tapi bullish belt hold ini hanya bertahan selama 2 hari karena adanya dynamic resisten EMA 24 yang menahan pergerakan dari ACE Hardware. Secara historikal pun seperti itu. ACE Hardware juga masih menggunakan EMA 24 sebagai area penahanan. Seperti itu. Jadi saya sarankan untuk jauhkan yang belum memiliki saham ACE Hardware, dan saya harapkan Bapak dan Ibu sudah ambil posisi jual ya di perdagangan kemarin.
Selanjutnya ITMG. Indo Tambang Raya Megah Tbk pergerakan terakhir terlihat tertahan di EMA 90. Kita bisa gambarkan dulu historical pergerakannya dari ITMG seperti ini. Dia tertahan di EMA 90, tapi sayangnya pergerakan dari ITMG juga tidak menembus area EMA 24 ya. Tidak melanjutkan bullish trend ketika harga menyentuh area EMA 24 hari. Jadi saran saya baiknya jauhkan kalau memang ada pola seperti ini dari ITMG, karena ke depan kami rasa ITMG juga akan kembali melanjutkan fase tersebut. Tertahan di kisaran EMA 24, dan adanya pencapaian area support dynamic di EMA 90 sebanyak 3 kali, kami khawatirkan selanjutnya akan lebih potensi untuk breakout di bawah EMA 90 atau garis support dynamicnya. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan mengenai Adaro dan juga BBNI, buy dan sell di berapa? Kalau Adaro, kita bisa sarankan mungkin untuk sell terlebih dahulu ya, karena posisi Adaro ini lebih layak untuk dilepas ya, atau dijual, kalaupun Bapak dan Ibu sudah memiliki posisi sebelumnya di Adaro. Kalaupun belum memiliki posisi di Adaro, saya rasa dengan pola seperti ini, kita coba bisa gambarkan dulu dari pola jangka pendeknya, minor trendnya seperti ini ya, Bapak dan Ibu. Baik, minor trendnya seperti ini. Jadi, asumsi kita minor trendnya cukup baik ya. Kita bisa tunggu kisaran area Oke. Baiknya ya kita tunggu saja di area klasik supportnya. Klasik supportnya ada di bekas resisten di sini, ada di kisaran 1960 ya. Ini bisa kita tunggu untuk entry buy lagi, tapi perlu waspada juga Bapak dan Ibu, karena dari jangka lebih panjangnya lagi, kalau kita zoom out, dia punya penembusan area resistennya di kisaran 1980. Jadi memang bisa spekulatif buy di kisaran 1960, tapi kalau misalkan ada row ini tembus di bawah area 18, lebih tepatnya 1870 ya. Kalau ada row tembus di bawah 1870, ini perlu berhati-hati ya, mulai berhati-hati lagi, karena kalaupun ada row ini breakout di bawah area klasik supportnya di 1870, sekaligus ini juga menghentikan pola bullish jangka pendeknya dari minor trendnya, yang kita bisa anggap juga tren tersebut masuk ke fase bearish trend ya, atau penghentian dari bullish jangka pendeknya. Seperti itu. Jadi perlu batasi risiko, atau Bapak dan Ibu perlu mulai mencermati atau mulai mempertimbangkan kembali kepemilikan di Adaro kalau Adaro tembus di bawah 1870. Itu penentuan dari levelnya ya. Penentuan dari trennya, apakah Adaro ini masih layak untuk dikoleksi atau masih layak untuk ditunggu fase bullish selanjutnya atau tidak. Selanjutnya BBNI ya, buy dan sell di harga berapa. Untuk BBNI, kalau area buy, mungkin kita bisa gambarkan dulu ya, dari trennya seperti ini kelihatannya. Oke, BBN ini kurang begitu, apa ya, trennya kurang begitu menarik sebenarnya, karena di sini terpantau trennya lebih mengarah ke fase bearish ya. Entah apakah ini benar-benar fase bearish atau tidak, karena sebenarnya dari tren BBNI sebelumnya ini lebih mengarah ke fase bullish ya, bullish jangka menengah,
Jadi adanya koreksi atau bearish trend ini juga bisa kita indikasikan sebagai pola falling wedge. Falling wedge itu bisa diartikan juga sebagai pola keberlanjutan. Jadi BBNI dengan pola bullish-nya yang terjadi sebelumnya, adanya kepastian ini adalah falling wedge, bisa kita manfaatkan untuk entry buy lagi dan juga menjadi satu trigger adanya keberlanjutan dari bullish jangka menengahnya. Namun sampai saat ini saya masih sarankan untuk perhatikan atau waspadai dulu pergerakan dari BBNI. Dengan area buy, kalau bisa kita samakan saja dengan pergerakan sebelumnya, 6725 kalau kita tarik dari trennya seperti ini, walaupun BBNI tidak tepat ya, rebound di kisaran 1,618, kita bisa gunakan area tersebut sebagai penentuan kembali ya pergerakan dari BBNI. Jadi kalau bisa kita lihat dari historical pergerakannya, BBNI seharusnya atau layaknya kita bisa tunggu di kisaran 6.225 seperti itu. Kita perlu tunggu dulu ya di sini ya. Ya, jadi adanya pergerakan di bawah area supportnya tentunya di 6550 ini kan secara historikal berpotensi untuk ditembus kembali ya oleh BBNI, karena di sini ada momen di mana BBNI breakout di bawah area support, kemudian di sini juga menjadi support klasiknya 6550. Jadi potensi pergerakan selanjutnya ini akan lebih cenderung breakout di bawah area supportnya, sehingga kita bisa tunggu pergerakan selanjutnya di kisaran 6225, walaupun secara historikal juga BBNI tidak tepat bergerak rebound di kisaran 1,618 rasio Fibonacci. Tapi itu bisa kita tunggu atau bisa jadikan acuan untuk entry buy selanjutnya. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk sell di harga berapa, saya rasa nanti kita bisa sesuaikan kalaupun BBNI memang confirm adanya rebound di kisaran tersebut. Selanjutnya untuk KF dan LPPF. Pergerakan dari Kimia Farma Tbk kurang lebih masih perlu diwaspadai ya, sideways dengan EMA 90 menjadi dynamic resisten cukup kuat untuk KF. Di pergerakan kemarin juga KF lebih cenderung koreksi ya, 1,16%, di mana di perdagangan Kamis KF terpantau menguat dan sangat signifikan akibat dari berita ya adanya varian Omicron yang terdeteksi di Wisma Atlet yang menjadikan beberapa emiten farmasi kembali mengalami penguatan yang signifikan dalam satu hari perdagangan. Kalau terlepas dari kabar Omicron dan perkembangan dari varian baru COVID-19 tersebut, KF dari analisa teknikal berpotensi untuk koreksi. Karena di sini ada pola dark cloud, di mana pola ini juga sempat muncul juga di perdagangan minggu lalu. Dan kemudian KF lebih cenderung koreksi hingga menyentuh area dynamic support EMA 24. Jadi baiknya ini perlu dipantau dulu, jangan jadikan KF sebagai pilihan trading hari ini karena khawatirnya KF akan kembali menguji area dynamic support EMA 24. Kita bisa tunggu lagi kalau Bapak dan Ibu ingin mencermati saham KF ini sesuai dengan Fibonacci retracement dan juga dari dynamic support area 2510 sampai 2520 bisa dijadikan area penentuan ya atau area pengamatan untuk entry buy lagi seperti itu. Namun dari keseluruhan dari jangka menengah, KF memang memiliki dynamic resisten EMA 90 yang masih kuat
dengan kecenderungan KF ini juga akan cenderung bergerak di bawah EMA 24. Klasik support yang kuat kami rasa ada di kisaran 2380. Ini masih ditunggu atau layak juga untuk ditunggu pergerakan KF sampai 2380 untuk kembali entry buy. Namun kalau ingin melihat pergerakannya dari perdagangan 1 minggu terakhir atau spekulatif buy, kita bisa tunggu EMA 24 sebagai area belinya. Selanjutnya untuk LPPF atau Matahari Department Store Tbk. LPPF di perdagangan terakhir breakout di bawah dynamic support EMA 24 dan ternyata ya LPPF ini nggak mampu bergerak lebih tinggi ya dari EMA 24. Jadi setelah adanya penembusan area EMA 13 maksud saya. Penembusan area EMA 13 tidak dilanjutkan dengan bullish trend yang kuat. Jadi ini lebih cenderung tertahan ya. Kelihatannya lebih cenderung tertahan di EMA 13. Adanya penembusan di bawah EMA 24, saya rasa LPPF patut diwaspadai. Mulai perlu diwaspadai pergerakannya, karena kami khawatirkan LPPF akan masuk ke fase bearish reversal dari adanya bullish trend sebelumnya. Dari pergerakan jangka panjang, LPPF masih bisa kita tunggu sebenarnya di area EMA 90. Kenapa? Dari historical pergerakannya LPPF masih tertahan di atas EMA 90, cenderung tertahan di atas EMA 90. Dan kalau begitu, kita bisa tunggu nanti pergerakan LPPF mencapai area EMA 90, atau kalau bisa digambarkan dengan Fibonacci retracement, Bapak dan Ibu bisa tunggu kisaran area 3.360 sampai 3.370. Ya, seperti ini. Area ini bisa ditunggu oleh Bapak dan Ibu. Kalau ada pemantulan di area 3360 sampai 3370, Bapak dan Ibu bisa masuk kembali atau spekulatif buy lagi di LPPF. Seperti itu ya, karena dari jangka panjang, LPPF ini memang pernah tembus di bawah EMA 24. Seperti ini ya, jadi nggak perlu khawatir. Atau Bapak dan Ibu belum perlu khawatir, karena trennya memang seperti ini, ada penembusan di bawah EMA 24, tapi EMA 90 hari menjadi dynamic support kuatnya. Seperti itu ya. Jadi kita bisa jadikan ini sebagai peluang untuk kembali memiliki saham LPPF di harga yang lebih rendah, karena kebetulan LPPF juga sudah menguat sangat signifikan. Seperti itu. 3360 sampai 3370 area yang layak untuk cicil beli. Selanjutnya BBRI dan BDMN. Kita coba beralih ke emiten atau sektor perbankan. BBRI kemarin di Jumat kemarin ya, BBRI ini membentuk pola inverted hammer bertepatan di kisaran EMA 90 hari. Jadi secara historikal BBRI juga punya satu periode pergerakan juga yang memantul di kisaran EMA 90 dan kemudian harga cenderung rebound. Tapi rebound-nya ini juga bersifat sementara ya, atau kisaran mungkin 4 hari ya, 4 hari perdagangan ini BBRI rebound, sempat rebound. Tapi setelahnya juga BBRI nggak bisa lagi melanjutkan fase bullish-nya. Jadi sebenarnya BBRI ini tidak memberikan ruang penguatan yang cukup menarik kalau Bapak dan Ibu ingin perhatikan, karena dari dari trennya sendiri ini BBRI masih masuk ke fase bearish ya, jangka pendek hingga menengah, dengan area EMA 13 menjadi dynamic resisten kuat, adanya penembusan di atas EMA 13 dilanjutkan dengan koreksi setelahnya. Perlu diwaspadai karena BBRI juga masih koreksi, dan ini polanya sangat mirip dengan BBNI ya. Polanya sangat-sangat mirip. Jadi kalau tadi BBNI kita bisa asumsikan buy on weakness lagi kalaupun ada penembusan di area support. Begitu juga dengan BBRI. Kita bisa sarankan untuk buy on weakness ketika ada penembusan di bawah area supportnya. Area support
yang terbaru yang dimiliki oleh BBRI ada di kisaran 4060. Dan 4060 ini area pemantulan di kisaran Fibonacci retracement berapa ya? Oke, persis ya seperti BBNI, BBRI ini rebound ketika ada penembusan area support, tapi dari Fibonacci retracement juga dia nggak sampai tepat di kisaran 1,618 rasio Fibonacci. Kita bisa tunggu lagi sedikit di bawah area supportnya, karena yang area support terbaru di kisaran 4060. Kita tunggu adanya penembusan di area tersebut untuk entry buy lagi. Di perdagangan hari ini atau di pembukaan perdagangan Senin ini, BBRI masih terpantau koreksi 0,24% dengan candle bullish yang terpantau hingga saat ini. Seperti itu. Kalaupun untuk potensial upside untuk BBRI di perdagangan hari ini, kami rasa kalau melihat dari atau berkaca dari pergerakan sebelumnya, BBRI ini punya potensial upside hingga area Fibonacci 0,786 ya, rasio Fibonacci 0,786. Jadi dengan cerminan pergerakan sebelumnya, 4.200 potensi untuk dicapai oleh BBRI ketika memang adanya pemantulan harga di kisaran 4.060. Dan kami rasa dengan bullish candle yang terbentuk di perdagangan hari ini, kalaupun sampai penutupan perdagangan BBRI masih terpantau bullish seperti ini candlenya, kami rasa 4.060 menjadi support kuat yang menahan pergerakan dari BBRI sebelum akhirnya nanti ada pergerakan yang menembus di bawah area tersebut. Pantau dulu hari ini BBRI adakah penguatan hari ini, karena kalaupun ada penguatan potensi menguat di kisaran 4.200 dengan potensial upside ya kalau kita lihat sampai saat ini kisaran 2,58%. Cukup tipis dan kurang begitu tepat jika Bapak dan Ibu ingin mengharapkan adanya potensial gain yang lebih tinggi dari itu. Namun kita bisa berikan gambaran bahwa BBRI potensi untuk bergerak sampai 4.200 jika ada bullish candle yang terbentuk pada perdagangan hari ini. Selanjutnya BDMN. Kita kembali lagi di emiten perbankan BDMN. Historical pergerakannya tertahan di kisaran EMA 24. Di sini ada momen di mana BDMN tertahan di EMA 24. Di samping itu, karena BDMN juga masih bergerak di fase bearish ya, terpantau di sini chart pattern-nya membentuk pola bearish trend. Jadi saya rasa pergerakan saat ini BDMN baiknya dijauhkan terlebih dahulu dan belum bisa dicermati untuk entry buy. Kami khawatirkan dengan pencapaian EMA 24 akan menahan kembali pergerakan dari BDMN. Sehingga kita bisa sarankan untuk tunggu saja dulu BDMN, karena masih akan koreksi. Kalau kita berkaca dari pergerakan sebelumnya, BDMN ini tepat rebound di kisaran Fibonacci retracement 1,618. Di sini BDMN rebound setelah adanya penembusan area support. Support dia di 2430-an ya. Tembus area support, kemudian dia mantul di kisaran 1,618 Fibonacci retracement. Nah, kalau kita mau berkaca dari historical pergerakannya, karena ada teori yang menyatakan bahwa teknikal atau pergerakan dari satu saham itu akan berulang sesuai dengan pergerakan sebelumnya ya, atau historical repeat itself. Jadi kita bisa tunggu 2190 area 1,618 Fibonacci retracement untuk kembali entry buy untuk BDMN, seperti itu. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan mengenai Excel dan BRIS, XCL.
Pergerakannya sampai saat ini kita masih bisa rekomendasikan hold, karena sebelumnya kita sudah rekomendasikan beli ya EXL, dan pergerakan saat ini masih bisa kita sarankan untuk hold, karena tren jangka pendek masih menarik untuk ditunggu atau ditahan kepemilikan Bapak dan Ibu, mencapai area resisten pertama di 3270. 3270 ini adalah klasik resisten yang dimiliki oleh EXCL, dan untuk pergerakan setelahnya kita bisa pantau dulu apakah EXCL memang mampu tembus area klasik resisten 3270 atau tidak ya. Tapi yang jelas saran saya masih bisa hold sampai resisten 3270. Selanjutnya BRIS atau Bank Syariah Indonesia Tbk. BRIS juga terpantau tertahan di EMA 13. Candle yang terbentuk setelahnya lebih cenderung kepada koreksi ya, candle bearish. Area support yang bisa dicapai oleh BRIS ada di kisaran 1800 atau 1805. Kalau tren seperti ini, BRIS saya rasa juga potensi untuk breakout di bawah area supportnya ya. Jadi karena di sini di sini ada klasik support selanjutnya. Kalaupun 1805 ditembus dan potensi memang ditembus, jadi klasik support selanjutnya ada di kisaran 1710 ya. Nah, ini perlu ditunggu. Apakah BRIS bisa rebound di kisaran klasik support atau tidak? Karena kalau kita lihat dari dynamic support Fibonacci retracement, kalau bisa kita lihat di sini ya tepat juga ya, di sini 1710 atau klasik support bertepatan juga dengan dynamic support dari Fibonacci retracement 1,618. Jadi ini menarik untuk ditunggu nih, 1710 untuk entry buy selanjutnya. Manfaatkan adanya technical rebound sesaat, karena dari jangka menengah hingga panjang, BRIS kita masih pantau atau pandang sebagai fase koreksi yang potensi untuk dilanjutkan. Selanjutnya BBCA dan juga INDI, kapan target jualnya? BBCA untuk target jualnya cukup jauh ya, atau masih cukup panjang. Kenapa? Karena BBCA masuk ke fase bearish trend-nya, sama seperti BBNI dan BBRI sebelumnya ya yang kita bahas. Di sini polanya sangat-sangat mirip. Adanya bearish trend dari jangka pendek hingga menengah yang terjadi di BBCA juga perlu diwaspadai oleh Bapak dan Ibu, atau perlu ditahan terlebih dahulu untuk entry buy. EMA 13 menjadi area dynamic resisten kuat, jadi perlu kembali dipantau pergerakan dari BBCA. Adanya pergerakan yang tembus area EMA 13 ya, ini kita bisa perhatikan terlebih dahulu. Kalaupun BBCA tertahan lagi di perdagangan selanjutnya, tertahan di atas exponential moving average jangka pendeknya, kita bisa pertimbangkan untuk beli, karena hal itu atau signal itu bisa jadi signal awal adanya pengakhiran dari bearish trend jangka menengahnya yang terjadi sejak bulan Oktober lalu. Seperti itu. Kapan target jualnya? Tentunya kita perlu tahu dulu kapan entry buy yang layak, atau kapan si BBCA ini sudah masuk ke area bullish-nya. Selanjutnya juga INDI bagaimana? Target jualnya di mana? INDI target jualnya kalaupun ada penguatan ya, kami rasa mungkin area terdekat ya, itu ada di kisaran 1765 ya. 1765 ini area klasik resisten yang dimana menjadi penahan dari pergerakan INDI beberapa momen perdagangan ya. Di sini ada 2 atau sampai 3 ya. 3 momen perdagangan dari INDI yang tertahan
di kisaran 1765. Adanya penembusan di atas 1765 dilanjutkan dengan fase koreksi. Jadi kalau Indi memang benar ada satu pergerakan yang reversal jangka pendek, kita sarankan untuk beli atau miliki Indi. Target harga 1765. Bagaimana dengan BMRI? Kalau tadi kita bahas, mungkin Bapak dan Ibu sudah mendengar BBRI, BBNI, BBCA. Mungkin dari pertanyaan atau beberapa Bapak dan Ibu juga ingin menanyakan bagaimana dengan BMRI. Kalau BMRI, kami melihat pergerakannya juga masih sideways. Ini malah lebih cukup berbeda ya dari 3 emiten perbankan yang kita bahas sebelumnya atau Big Four sebelumnya. BMRI ini lebih cenderung sideways, benar-benar sideways. Jadi nggak ada fase koreksi di sana. Baiknya kalau begini kita tunggu aja dulu ya pergerakan hingga mendekati area supportnya, karena itu bisa kita manfaatkan untuk entry buy dengan mengharapkan adanya rebound jangka pendek. Seperti itu. Support terdekatnya ada di kisaran 6.925, itu adalah support terdekat. Support kedua ada di kisaran 6.850. Jadi area tersebut bisa dimanfaatkan untuk entry buy selanjutnya dengan target harga di kisaran 7325 atau area resisten yang sampai saat ini belum bisa dilampaui oleh pergerakan BMRI. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Kalau untuk jangka yang lebih panjang lagi atau rekomendasi untuk hold lebih panjang lagi, kita belum bisa sarankan. Karena sideways ini belum berakhir. Kita belum bisa menentukan adanya pengakhiran dari sideways kalau belum ada signal breakout di antara resisten ataupun supportnya. Selanjutnya untuk Pegas dan IRA. Di sini ada yang menanyakan mengenai Pegas dan juga IRA ya. Kita bahas dulu untuk Pegas yang pertama. Pegas 1 minggu terakhir ya, atau lebih dari 1 minggu, kurang lebih 2 minggu ini tertahan di kisaran EMA 13 hari. Seperti itu. Ini perlu diwaspadai Bapak dan Ibu karena Pegas sudah mulai terbatasi ya, ruang penguatannya sudah mulai terbatas, dan ini signalnya juga sudah mulai kuat ya, cukup kuat. Saya rasa Pegas jauhkan dulu baiknya, karena dengan pola seperti ini sangat berpotensi Pegas ini masuk ke area bearish reversal dan mengakhiri fase bullish-nya yang terjadi di sejak bulan Agustus lalu. Ini ya saya sarankan untuk sangat dijauhkan dulu ya. Support terdekat di 1435 atau 1435 dengan support selanjutnya ada di kisaran 1410. Seperti itu. Selanjutnya untuk emiten IRA atau Itama Ranoraya Tbk juga sempat didorong oleh sentimen adanya varian Omicron yang masuk ke Indonesia yang sudah terdeteksi. Dengan candle terakhir atau di perdagangan hari ini, IRA lebih cenderung membentuk pola bearish. Dan di perdagangan Jumat kemarin, IRA juga sebenarnya sudah mencerminkan ya adanya pola reversal karena di sini ada doji candle yang terbentuk. Saya rasa baiknya IRA dijauhkan, atau kalau Bapak dan Ibu sudah memiliki posisi sebelumnya di IRA, baiknya untuk sell on strength saja atau dijauhkan atau dilepas saja kepemilikannya, karena kami khawatirkan IRA seiring juga dengan berita-berita yang berkembang mengenai varian baru ini yang sampai saat ini kita lihat masih masih cukup bisa dikendalikan sebenarnya dari kasus harian dan juga kondisi keseluruhan dari penanganan pandemi nasional ini juga masih terpantau baik ya, atau bisa di manage dengan baik. Jadi itu jadi sentimen yang kurang baik sebenarnya untuk IRA dan juga emiten-emiten farmasi.
Dengan begitu baiknya dijauhkan dulu, penguatannya sudah berakhir ya kita rasa. Support dia di kisaran 1965. 1965 kita bisa perhatikan dulu, kalaupun ada rebound lagi di kisaran level support tadi, kita bisa spekulatif buy, kalaupun Bapak dan Ibu memiliki tingkat spekulasi yang cukup tinggi. Bagaimana dengan Astra International dan Harum Energi? Kita beralih ke emiten Aneka Industri ya, atau Astra International di sini. Tren jangka panjangnya sebenarnya baik, masih cukup baik, karena di sini dari secondary trendnya Astra International membentuk pola bullish trend seperti ini secondary trend ya. Nah, di sini ada minor trend yang kita perlu waspadai seperti ini. Nah, minor trendnya ini lebih cenderung bearish. Tapi kalau Astra International ini sebenarnya masih bergerak di fase bullish jangka panjangnya atau di dalam secondary trend-nya, kita tidak perlu khawatir dulu ya untuk bearish trend yang terjadi dalam minor trend-nya. Ini bisa dijadikan atau bisa menjadi satu pola falling wedge yang akan menjadi continuation dengan syarat Astra International tidak akan lebih dari pergerakan atau lebih panjang dari fase bearish-nya sampai saat ini. Jadi kalau Astra International tembus lagi di kisaran 5.600, nah ini Bapak dan Ibu perlu mulai waspada ya, 5.600 ya. 5.600 perlu diwaspadai kalau ada penembusan di bawah level tersebut, Astra International bisa menjadi signal bearish yang benar-benar bearish, bukan falling wedge atau bukan continuation pattern, seperti itu. Dengan tren seperti ini memang baiknya untuk ditahan dulu ya, atau di hold dulu, belum layak untuk masuk, kami rasa. Area yang layak untuk diperhatikan tentunya 5.600 sebagai area penentuan, apakah Astra International bisa membuktikan adanya falling wedge continuation dari pattern atau adanya keberlanjutan dari bearish dan minor trend ini benar-benar menjadi bearish reversal dari Astra International. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana dengan saham rumah sakit? Tadi kita belum bahas untuk Harum ya. Mohon maaf, kita kembali lagi ke pembahasan atau di paket pertanyaan sebelumnya. Ada Harum Energi Tbk yang dari tren jangka pendek, Harum masih cukup positif. Harum ini terpantau rebound di kisaran area Fibonacci 0,3 di area ini. Nah, ini bisa kita jadikan acuan lagi, bagaimana kita bisa menilai pergerakan Harum di pergerakan terakhir. Ya, mungkin 0,3 di sekitaran 10.350 bisa dipertimbangkan untuk entry buy dari Harum. Sedangkan untuk supportnya, kita bisa gunakan area 9.825 sebagai area support, sekaligus juga menjadi penentu apakah Harum ini masih layak atau masih bergerak di fase bearish trend jangka pendek atau sudah mengakhiri fase bullish trend-nya. Kalau ada penembusan di bawah level 9825. Seperti itu ya. Baik, kita bisa lanjut ke saham rumah sakit seperti Hermina dan mungkin di sini ada mitra keluarga ya. Hill, Hermina seperti apa? Hill kita rasa jangka pendek masuk ke fase bullish, minor trendnya cukup menarik, seperti ini. Ya. Nah, minor trendnya seperti ini, jadi ini membuktikan adanya satu bullish trend jangka pendek, di mana kita bisa perhatikan kalau Hill ini
bergerak dan juga rebound di kisaran, kita bisa gunakan dulu Fibonacci retracement 0,5 ya, atau bertepatan di kisaran 1030. Nah, ini dia area yang bisa kita perhatikan selanjutnya kalau Medica Loka Hermina ada rebound di area tersebut. Jangka panjangnya, Hill terpantau masih bergerak di fase bearish. Jadi adanya bullish trend dari minor trend ini bisa kita asumsikan sebagai signal awal adanya penghentian dari bearish trend jangka menengah dan memulai adanya bullish trend yang akan terjadi. Tapi itu perlu pembuktian lagi ya tentunya. Perlu kepastian lagi apakah Hill ini bisa tertahan di atas EMA 24 dan 13 sebagai exponential moving average jangka pendeknya. Dan apalagi kalau Hill ini bisa breakout di atas EMA 90, itu akan sangat mengkonfirmasi lagi adanya bullish reversal. Seperti itu. Oke, bagaimana dengan Mika tadi ya? Kalau kita bahas Hill, kita juga boleh bahas Mika dulu. Mitra Keluarga Karya Sehat TBK sudah mengakhiri fase bullish jangka pendek ya. Di sini bullish jangka pendek sempat tembus area EMA 90, tapi nggak lama Mitra Keluarga kembali bergerak di bawah EMA 90 sekaligus juga exponential moving average 24. Dengan begitu saya rasa Mika potensi untuk mengarah ke area support kuat ya. Di sini ada support kuat kebetulan. Mika punya support kuat di kisaran 2.200. Banyak sekali momen pergerakan yang menyentuh area supportnya, kemudian dilanjutkan dengan rebound jangka pendek. Nah, adanya pencapaian level support yang sudah sangat banyak ya, lebih dari 3 kali. Kami khawatirkan adanya penembusan area 2.200 kalaupun ada pencapaian harga selanjutnya di kisaran 2.200 atau level supportnya. Perlu diperhatikan dulu ya. Selanjutnya, pertanyaan mengenai Tebik dan Friend ya. Kalau tadi Excel mungkin sudah dibahas ya sebelumnya. Kita bisa bahas Tebik. Friend terlebih dahulu. Friend seperti apa? Friend bisa saya rekomendasikan untuk jauhkan dulu. Kenapa? Karena trennya dari secondary trend juga masih bergerak di fase bearish. Jadi kami khawatirkan Friend ini akan kembali mengulangi penembusan area supportnya di kisaran 81. Ditambah lagi kalau kita gunakan EMA 13 dan 24, di perdagangan minggu lalu, Friend ini tertahan di kisaran EMA 24. Nah, sayangnya seperti itu. Friend nggak bisa tembus lebih di atas lagi EMA 24, dan sebaliknya ya, Friend kembali turun lagi dan bergerak lebih di bawah EMA 13. Jadi baiknya dijauhkan Friend ini karena khawatirnya level 81 atau level supportnya akan kembali dicapai. Kalau kita gunakan Fibonacci retracement tentu sangat jauh ya areanya, ada di kisaran 58 dan sebelum itu mungkin Friend bisa uji dulu area klasik support di kisaran 74 ya, karena di sini ada supportnya dia nih, support kuat dia selama 2 kali periode pergerakan sempat mencapai area tersebut, kemudian harga cenderung bergerak berbalik arah ya, atau memantul. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana dengan Tebik? Tebik koreksi hari ini, dengan koreksi yang wajar itu syaratnya adalah Tebik tidak breakout lebih jauh lagi di bawah area 3030 ya. Di sini ada 3000, ya 3029. Kita bisa bulatkan aja 3030. Kalaupun Tebik ini breakout di bawah 3030, harga selanjutnya yang perlu dipantau adalah 2970. Dan kalau benar-benar 2970 kembali ditembus lagi oleh Tebik, saya bisa sarankan untuk lepas secepatnya, karena Tebik ini
baiknya dijauhkan terlebih dahulu karena kami khawatirkan tren selanjutnya akan lebih mengarah ke fase bearish-nya. Seperti itu. Selanjutnya untuk pertanyaan BTPS dan TPIA. Di sini ada BTPS. BTPS sayangnya juga sudah kembali bergerak bearish ya. Seperti ini. EMA 13 juga jadi dynamic resisten kuat untuk BTPS. Selanjutnya tentu klasik supportnya di kisaran 3.300 akan menjadi target harga selanjutnya jika melihat tren seperti ini. Kita khawatirkan seperti itu ya, BTPS. Selanjutnya TPIA tadi ya, kalau kita bahas TPIA juga kurang begitu menarik. Kenapa? TPIA punya area EMA 24 yang terus menahan pergerakan dari TPIA, karena setelah TPIA itu tembus di atas EMA 24 dan 13, nggak lama TPIA akan kembali bergerak di bawahnya. Jadi dengan begitu potensi breakout lagi di bawah EMA 24 cukup besar. Kita belum bisa lihat adanya bullish reversal yang terjadi di TPIA sampai saat ini, jadi untuk berjaga-jaga, saya sarankan untuk berhati-hati. Untuk TPIA mungkin kalau sudah memiliki posisi di bawah ya, dan yang merasa sudah memiliki potensial gain yang cukup, baiknya dijauhkan atau cepat dilepas. TPIA punya area support kuat di kisaran 6.800 maksud saya. Area support kuat 6.800 dengan pengulangan area support sebanyak 2 kali. Jadi potensi arahnya akan ke sana, dan bisa kita perhatikan lagi kalau support itu masih menjadi penahan pergerakan TPIA, atau adanya satu signal reversal jangka pendek. Selanjutnya, TEKIM. Tadi mungkin kita belum bahas ya, untuk pabrik kertas Ciwi Kimia Tbk, TEKIM sayangnya juga perlu jauhkan dulu ya. Jangka menengah ya, karena di sini hold yang lebih panjang ini belum kita sarankan. TEKIM masih tertahan di bawah EMA 13 dengan area pemantulan ada di kisaran 1,618 Fibonacci retracement. Terlihat di sini ada 7.644 ya, itu area Fibonacci retracement. Jadi di sini ada penahanan sedikit dari TEKIM, tapi harga juga nggak bisa tembus area EMA 13. Jadi kita sarankan kalaupun ada rebound dari TEKIM, yang mana kita bisa gunakan juga area. Oke, nah ini dia. TEKIM juga sudah uji area Fibonacci retracement 1,618 ya. Dengan candle bullish yang terbentuk terakhir di Jumat kemarin lebih mengarah ke inverted hammer. Bisa spekulatif buy untuk Bapak dan Ibu yang memiliki tingkat spekulasi yang tinggi dengan harapan adanya bullish reversal dari jangka pendek dengan target harga itu ada di kisaran EMA 13 ya, atau bertepatan dengan area supportnya di kisaran 7.600. Itu target harga selanjutnya untuk TEKIM. Untuk pergerakan harga di atasnya, saya belum bisa sarankan untuk hold lebih panjang lagi. Oke, baik seperti itu mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Karena kebetulan waktu sudah menunjukkan pukul 9.31 pagi, saya harus akhiri Philip Morning Market Call. Dan saya ucapkan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, dan terima kasih atas segala atensi dan pertanyaan Bapak dan Ibu. Kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi selanjutnya. Pastikan untuk selalu hadir di Philip Morning Market Call setiap harinya. Kita akan selalu update perkembangan dari pasar saham global dan juga rekomendasi yang menarik untuk Bapak dan Ibu. Akhir kata, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih dan salam cuan.